Atas nama Tuhan Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Oh ya, 3. Enggak, Pak. Minta kepastian lagi Tuhan Bapa menurut mereka Allah. Yesus bisa. Anak. Roh Kudus. Ya, jadi Roh Kudus itu rohnya Allah yang ditiupkan oleh Allah kepada kehamilan Maryam itu. Jadi anak yang di dalam Yesus, Pak. Kok disembah lagi? Nah, ya, menurut keyakinan ini keyakinan tersesat, Ibu. Nah, ini keyakinan tersesat mereka. Shalom teman-teman semua dimanapun kita berada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zimayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini kita akan menanggapi oknum ustadz yang membahas Alkitab dalam masjid, yang dimana dia menyuruh jemaatnya untuk membaca Alkitab, dan dia menyimpulkan ayat tersebut bahwa orang Kristen sesat karena ajaran Paulus, karena surat-surat Pauluslah yang membuat ajaran Kristen rusak. Nah teman-teman, kita tahu bahwa hari ini adalah hari raya Idul Adha atau hari raya kurban mereka ya, tetapi dengan demikian mereka juga begitu semangatnya untuk membaca Alkitab kepada seluruh jemaat-jemaat mereka, dan bukan hanya di YouTube dan juga di TikTok, di mana-mana ada banyak oknum ustadz yang membahas ayat-ayat Alkitab. Nah, oleh karena itu mari kita simak videonya yang berikut ini. Monggo, ketemu Putri. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Tidak ada Allah selain Allah yang Esa. La ilaha. Terus. Sebab sesungguhnya ada apa yang disebut Allah Ya. di surga maupun di bumi, dan Terus? memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Nah, Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, satu Allah saja. Terus yaitu Bapa. Bapa. Terus Yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang Nah. untuk Dia kita hidup. artinya semuanya yang ada itu dari Bapa, Tuhan Allah. Tidak ada dunia seisinya kecuali dari Allah, diciptakan oleh Allah ya. Satu. Lanjut. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu Ini telah dijadikannya, dan yang karena Dia kita hidup. jadi karena Yesus kita hidup. Loh, tidak karena Allah. Bingung. Hanya satu Allah saja, Ya. Bapa. Tapi satu Tuhan Yesus. Bingung. Itu keterangannya di surat apa, Pak? Di Korintus itu. Tapi kalau kita ngomong Injil seperti ini, di atasnya ada tulisan surat Paulus. Jadi di daftar isi ini Bapak. Nah, di daftar isi ini Perjanjian Baru dimulai dari Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes, lalu Kisah Para Rasul. Setelahnya itu 14 surat kiriman Paulus. Berarti di dalam Alkitab ini yang banyak ajaran siapa? Ininya rusaknya Kristen. Jadi yang menjadi keyakinan hidup mereka bukan dari Allah, bukan ajaran Yesus. Ajarannya, makanya surat-surat ini selalu dimulai dari surat kiriman Paulus kepada. Surat kiriman Paulus kepada. Artinya saya pernah ke sini, lalu lain waktu saya kirim surat kepada jamaah yayasan. Maka ditulis surat Ahmad Fadil dari yayasan. Ini begitu. Surat Paulus kepada orang Roma. Paulus kirim surat kepada orang Rom. Surat Paulus kepada orang Korintus. Nah, gambarnya begitu. Jadi rusaknya ajaran Kristen itu ya gara-gara Paulus. Adapun siapa Paulus itu? Insya Allah, kalau Allah masih mempertemukan kita, insya Allah kapan-kapan kita lanjutkan ya. Yang dianggap Tuhan Bapa itu Allah. Allah. Yang Tuhan Yesus Nabi Isa. Iya. Terus Roh Kudus. Nah, malaikat. Tapi menurut dia bukan malaikat Jibril. Ketika Maryam itu hamil, nah roh yang masuk ini, ya, rohnya Tuhan berarti Tuhan.
Kalau kita Roh Kudus itu malaikat Jibril. Iya, betul ya. Ya, menurut mereka Tuhan. Makanya 3. Kan ada Tuhan Bapa. Iya, Bapa, Anak, Roh Kudus. Makanya kalau berdoa Sirolu Bleng. Atas nama Tuhan Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Oh ya, 3. Enggak, Pak. Minta kepastian lagi Tuhan Bapa menurut mereka. Allah. Yesus bisa. Anak. Yang Roh Kudus. Iya, jadi Roh Kudus itu rohnya Allah yang ditiupkan oleh Allah kepada kehamilan Maryam itu. Jadi anak yang di dalam itu. Yesus, Pak. Mau disembah lagi. Nah, ya, menurut keyakinan ini keyakinan tersesat, Ibu. Nah, ini keyakinan tersesat mereka. Sesungguhnya semua kita ini rohnya siapa? Rohnya Allah. Tapi bukan kita ini berarti Allah bukan, ya. Semua kita ini rohnya Allah, tapi kita bukan Allah. Itu bedanya. Iya. Ayat yang tadi lakot kafaroh. Enggak, yang ditiupkan, aku tiupkan. Iya. Roh saya itu kan itu di satu tersebut. Iya. Jadi menurut mereka itu roh yang ditiupkan ke Maryam itu yaitu Tuhan. Sehingga anak yang di dalam itu rohnya Tuhan, dianggap Tuhan. Tapi Yesus sendiri secara pribadi adalah juga Tuhan anak. Loh, jadi bingung, Pak. Ya, Trinitas. 1 tapi 3 tapi 1. Ketika ditanya Yesus disalib, loh, ya apa Trinitas ini? Kalung siji. Bingung tambah. Makanya semakin ditanya, semakin bingung, ya. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman ya. Kita sudah mendengarkan bagaimana kesimpulan dari kakek tua ini setelah dia menyuruh jemaatnya untuk membacakan ayat Alkitab dari 1 Korintus 8 dimulai dari ayat 4 sampai ayat 6. Nah, teman-teman, kakek yang tua ini dia gagal paham memahami konteks ayat tersebut sehingga dia menyimpulkan secara salah, dan oleh karena itu kita akan meluruskan pemahaman yang keliru atau pemahaman yang sesat dari seorang kakek tua ini. Nah, teman-teman, kita akan kembali lagi mencoba membuka 1 Korintus 8 ayat 4 sampai 6, dan kita harus memperhatikan konteksnya. Ini merupakan surat Paulus kepada jemaat-jemaat atau orang-orang yang percaya yang ada di Korintus, dan judul perikopnya saja tentang persembahan berhala. Jadi teman-teman, ada permasalahan, ada orang-orang yang percaya pada saat itu mungkin mereka memakan persembahan-persembahan yang dipersembahkan kepada berhala ya, yang mungkin itu makanan atau sesajen yang diberikan kepada berhala dan kemudian mereka makan. Dan tentu saja juga ada jemaat yang ada di antara mereka yang mungkin mengkritik hal itu ketika mereka melihat sebersamanya atau saudara seimannya memakan daging atau memakan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Kita akan memulai membaca dari ayat yang keempat. Dikatakan di sana tentang hal makan daging, persembahan berhala. Kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Nah, inilah yang dimaksud oleh kakek tua ini tadi, bahwa orang Kristen itu menuhankan 3 Tuhan, sedangkan di dalam 1 Korintus 8 ini ayat 6 sudah dikatakan di sana bahwa hanya satu Tuhan, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Ayat 7 teman-teman. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala, dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Ayat 8. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Nah, sebenarnya Paulus sedang menegaskan di sana bahwa kalau kita makan pun itu tidak membawa kita
kita lebih dekat kepada Allah. Kalau kita tidak makan pun itu tidak rugi. Kalau kita makan pun itu tidak ada untungnya. Nah, teman-teman, yang artinya kita kembali kepada ayat yang ke-6 di mana dikatakan di sana, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Nah, teman-teman, di sini tidak menjelaskan atau tidak sedang menceritakan tiga Tuhan, melainkan apa yang disampaikan oleh Paulus dalam suratnya ini bagaimana kita harus percaya kepada Allah Bapa yang dimana kepadanya berasal segala sesuatu dan hanya satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Itulah dalam Kekristenan itu ada konsep Tritunggal, teman-teman ya, yang dimana ada Allah Bapa dan ada firman yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, atau yang sering kita dengar dari narasi Alkitab, yaitu anak Allah, teman-teman ya. Dan bukan berarti bahwa ada tiga Allah, melainkan itu satu hakikat, teman-teman ya, satu hakikat kealahan, baik itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang tidak bisa dipisahkan.